Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, marilah pada saat ini kita mulai lagi lanjutan pengajian kitab Nashaikhul Ibad Ilah wa ala kulli natin sholihah hadiyatan wa salatan bihadrati wa suliyah man tabi'a ila yaumil qiyamah. Wa khususan dan musannif hadza kitab Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Imam Nawawi Al-Mantani wa jami' masyayikhina wa muallimina wa walidina. Syaikhillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pengajian ini tentang rahasia yang dipegang oleh iblis yang dikuak oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad bisa memaksa iblis untuk menjelaskan siapa saja musuh-musuhnya iblis yang ada pada umatnya Nabi Muhammad. Kemarin sudah sampai 4. Yang kelima adalah wa muhibbul fuqara wal masakina wal yatama. Golongan yang memperhatikan nasibnya orang fakir miskin dan anak yatim. Ini termasuk dianggap sebagai kelompok yang disegani sekaligus dimusuhi oleh iblis. Sebab apa? Sebab orang fakir miskin itu memang ada fakir miskin karena malas. Tapi juga ada memang sudah kerja keras, sudah usaha, tapi masih nasibnya seperti itu. Karena itu memang takdirnya memang jadi orang fakir. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh kita mengabaikan nasib mereka. Kita pernah dengar pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai kalau saat ini presiden, beliau tidak begitu saja percaya atau tidak semua hanya menerima laporan dari staf atau bawahannya, tapi sesekali beliau secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam di malam yang hening beliau keliling ke kota Madinah sambil melihat keadaan bagaimana rakyatnya atau umatnya. Apa yang terjadi suatu saat di malam yang mungkin sudah cukup larut malam, hujan rintik-rintik, beliau secara mengedap-edap mendatangi gubuk atau rumah yang cukup kecil yang ada di pelosok, didekati oleh Sayyidina Umar sendirian. Ternyata beliau sambil mendekati, mengintip, melihat apa yang dilakukan penghuninya, sungguh luar biasa. Beliau sangat tersentak setelah melihat ada janda yang memasak, kemudian di dekatnya ada anaknya yang nangis. Anaknya minta, "Bu, kapan matangnya? Sebentar, masih dimasak. Bu, kapan matangnya? Sebentar, masih dimasak." Itu terus. Ternyata yang dimasak itu bukan makanan tetapi batu. Kenapa? Karena sebagai upaya mungkin langkah untuk menenangkan anaknya supaya bisa tidur. Bahwa bahkan seakan-akan ada makanan yang sudah siap dimasak. Begitu tahu bahwa yang dimasak itu adalah batu, mana mungkin bisa dimakan. Maka ketika Sayyidina Umar yang mengendap-endap di pinggir rumah itu pulang,
ke istananya, ke rumahnya, ke dalamnya, dia saya tidak langsung mengambil segandum, satu karung gandum dipanggul sendiri, dibawa ke rumahnya, kemudian diletakkan di depan rumahnya tanpa memberitahu. Apa yang terjadi? Bahwa ini adalah langkah memperhatikan nasibnya fakir miskin dan anak yatim. Itu adalah termasuk orang yang dianggap musuhnya iblis. Gak apa-apa jadi musuhnya iblis, bahkan itu lebih baik karena akan jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wadul rahimin, wadul qalbi rahimin, orang yang memiliki hati kasih sayang. Ini adalah berlaku bagi siapa saja, apapun profesinya, termasuk yang mengucapkan ini harus memiliki jiwa yang kasih sayang, hati yang teduh. Kadang saya menangis, kenapa kami kadang muncul rasa emosi, rasa muncul ghadab kepada anak yang diarahkan tidak mau memperhatikan atau tidak mau mengikuti arahan gurunya, kemudian gurunya akhirnya muntap. Itu adalah sebetulnya adalah langkah yang tidak bagus. Kita sebagai pendidik, sebagai profesi apapun, maka harus mampu berusaha menjadi peduli terhadap lingkungan dengan hati yang kasih sayang, hati yang penuh perhatian, tidak menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Fi jami umu ibadillahi, in dalam sekabiane permasalahan-permasalahan kehidupan hambanya Allah. La siyama ahlil ma'asi, la siyama ahlal ma'asi, termasuk punya peduli atau punya hati yang perhatian atau kasih sayang itu tidak terkecuali juga kepada mereka pendosa, orang yang mungkin perilakunya tidak baik menurut agama. Itu menurut kitab Nashihul Ibad tidak boleh dijauhi, harus diberikan belas kasihan, diberikan perhatian kasih sayangnya, supaya mereka menyadari bahwa perbuatannya itu akan segera berhenti, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan lantas karena mereka suka melakukan perbuatan dosa kemudian malah di lockdown, dikunci, tidak boleh berinteraksi dengan yang lain. Itu bisa-bisa nanti akan menjadi langkah-langkahnya makin menjadi-jadi. Maka sebaiknya kita sebagai pendidik, sebagai orang yang mengikuti jejak Rasulullah, kita menyebar kasih sayang kepada siapa saja. Semoga siapapun yang mengikuti pengajian ini juga menyadari bahwa kita menebar kasih sayang adalah termasuk salah satu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah nomor 7, wat tawadhu lil haq wal mutawadhu lil haq. Wal mutawadhu artinya orang yang telah menerapkan kebenaran. Wal mutawadhu menyerahkan lil haqqi mal kebenaran. Allah jauh sebab Al-Qustari wat tawadhu huwa al istislam lil haq. Wal mutawadhu tawi tawadhu atau mutawadhu ya orang yang telah meletakkan sandaran-sandaran menyerahkan kebenaran. Iku al-istislam menyerahkan lil haqqi mal kebenaran. Watakul i'tirad dan meninggalkan pertentangan ala hukum yang atas hukum. Jadi artinya dia senantiasa mengikuti kehidupannya dalam jalur-jalur yang ditentukan oleh agama, baik secara hukum positif maupun hukum-hukum adat istiadat. Semuanya harus dijunjung tinggi, jangan suka melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Yang ke-8, wasyabun nasyafi taatillah, pemuda atau
sosok figur manusia yang nasya'a fi taatillah, tumbuh berkembangnya dalam senantiasa ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia manakala ada pemuda atau pemudi yang sejak masih remaja sudah senantiasa menjalankan perintah-perintah agama dengan benar, taat kepada Allah dengan baik, maka itu adalah sebuah modal untuk mengembangkan kehidupannya menjadi lebih sempurna, lebih baik. Aisyabun muti'un lillah, yang dimaksud syabun nasafi taatillah adalah pemuda yang hidupnya senantiasa taat kepada aturan Allah, minas sohiri, dari persoalan kecil ila kibari, sampai masalah-masalah besar. Yang kesembilan, wa akulul halal, wa akulul halal, wa akalalan mangan, wa akalalan ma'am atau makan sopo wong al halala ing makanan halal. Itu termasuk orang yang menjaga makanan yang betul-betul adalah halal, maka dia sama dengan menjaga kesempurnaan dalam kehidupannya. Qala dawsuwa Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, la yaqbalullahu sholatan ri'in fi jawfihi luqmatu haramin. Layak balu orang nompo Allah, layak balu orang nompo Allah Gusti Allah sholatan ri'in ing sholatnya seseorang fi jawfi iku ing dalam wetenge imri'in luqmatun utai ono sak puluhan sak suapan haramin, makanan haram. Luqmatu haramin, 1 puluhan atau 1 suapan makanan haram masuk dalam perut seseorang. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, salatnya atau doanya sulit diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga jangan sampai apa yang masuk dalam mulut kita dari makanan yang haram, jangan sampai. Kalau kita bisa menjaga makanan dengan betul, dengan baik, insya Allah kita hidupnya akan senantiasa dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dimusuhi oleh iblis. Yang ke-10, wasyabani al-mutahabani fillah. 2 pemuda al-mutahabani yang saling mencintai, saling mengasih sayangi, saling berteman fillahi, dalam hal-hal yang didasarkan atas Allah Subhanahu wa taala. Ai ila ayyamuta, sampai mereka berdua meninggal, tetap persahabatannya adalah persahabatan yang dibenarkan oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena saat ini kadang kita tidak waspada memilih teman. Asal dia memberikan kesenangan digauli, padahal belum tentu kesenangan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Maka dengan ketentuan seperti ini, maka kita sebagai generasi umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, memiliki tugas untuk memilah dan memilih, atau memilih dan memilah teman. Mana yang teman betul-betul teman sejati karena Allah, mana yang temannya hanya karena ada kepentingan sesaat. Yang ke-11, wal harisu, wong kang teman-teman ay al muhafidhu, tegese wong kang reksa ala sholati ing atas salat fil jamaah, ing dalam jamaah. Ini termasuk tuntunan Rasulullah walau dibenci oleh iblis. Orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya dengan keadaan jamaah atau dalam keadaan jamaah, insya Allah mereka akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shallu khalfa kulli birrin wa fajrin. Salatlah kalian semuanya di belakang setiap orang baik yang berbuat baik, baik yang berbuat bagus maupun yang berbuat tidak bagus. Artinya apa? Kita senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah
untuk selalu sholat jamaah, khususnya adalah sholat jamaah 5 waktu. Dengan demikian maka hidup kita insya Allah akan semakin barokah, karena dalam keadaan apapun kita tetap menjaga tuntunan dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang didhawuhkan beliau bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa sholat jamaah. Pemirsa yang budiman, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan akan kita lanjutkan. Semoga berbarokah, manfaat dunia hingga akhirat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum, waffaqanallahu lima yuhibbu wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.